Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawiruncu. Senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Masih berkaitan dengan Caimin. Kali ini 3 hari lalu atau 2 hari yang lalu, tepatnya di KPK, banyak ibu-ibu ya yang mereka mendemo di KPK ya untuk mengusut tentang Caimin. Tetapi masalahnya yang ada, ibu-ibu itu tidak tahu pokok permasalahan melakukan demo itu apa. Ini aneh, lagi-lagi banyak pihak pada akhirnya membaca. Jangan-jangan ini ada jangan-jangan ini ada hal-hal yang sifatnya politis. Nah, coba kita akan lihat ya, nanti baru kita bahas. Ketuanya, kalau kita kan cuma sebagai gitu doang. Hanya ketua ya, hanya ketuanya. Aja korlapnya kalau mau tanya. Ada korlapnya? Ke dalam aja. Siapa korlapnya? Banyak ke dalam. Ada yang masuk. Kasus tentang Dure. Kasus apa itu? Ya. Kasus apa? Bro itu yang 2007 kasus Duren Kasus apa itu? ya, DID 2007 Kasus apa? ya, DID dana 2007 dan yang 2011 kemarin Korupsinya? ya itu Korupsi apa? dana DID Dana DID itu apa? bisa dibuka di Google. DID tahu tuh. Bapak nggak tahu? tahu Apa? saya sudah dana DID cukup. Terus yang 2011 itu soal tenaga kerja. Semuanya tadi kita sudah melihat bagaimana demo yang dilakukan emak-emak yang ada di depan KPK. Jumlahnya cukup banyak, lebih dari 10 orang ya. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa mereka tidak tahu tentang apa pokok persoalan sehingga mereka melakukan demonstrasi itu di depan KPK. Dan di sini lansir dari Suara Nasional ya. Jadi sekali lagi ini saya lansir dari Suara Nasional yang judulnya juga cukup bombastis. Tak tahu persoalan relawan Jokowi yang demo Caimin di KPK akui dibayar Rp200.000. Jangan kemudian menyalahkan saya bahwa kenapa saya menyebut relawan Jokowi ini judulnya seperti ini. Judul saya hanya membaca judul saja. Kita juga tidak tahu bahwa apakah ini juga dalam upaya untuk mendelegitimasi Pak Jokowi atau tidak. Ya, kenapa mereka menggunakan relawan Jokowi? Kita juga tidak tahu kan ya. Tapi yang jelas itu terjadi. Dan kemudian juga, demo itu juga mereka menggunakan atribut tersebut. Kita baca lagi. Beberapa orang yang memakai kaos bertulisan relawan Jokowi berdemo di KPK. Meminta Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadikan tersangka kasus kardus durian. Jadi mereka menggunakan kaos yang bertulisan relawan Jokowi. Sekali lagi kita tidak tahu apakah ini menjadi betul-betul relawan atau tidak ya, semua memang perlu klarifikasi ya. Dan kalau memang mereka bukan daripada tim relawan Jokowi ya harusnya ditegur ya, karena sesungguhnya siapa mereka ketika kemudian mereka melakukan demo di KPK mengatasnamakan relawan Jokowi. Namun anehnya demonstrasi yang didominasi emak-emak tidak tahu persoalan kardus durian yang dituduhkan kepada Ketua Umum PKB ya. Korupsi buah durian. Kata wanita yang mengaku bernama Empok Imah ya, umur 53 tahun kepada redaksi www.suaranasional.com pada hari Kamis 7 September 2023. Dan anehnya memang ini menjadi banyak sekali pertanyaan, bukan hanya para netizen tetapi para ahli hukum, para pakar hukum. Karena kasus ini sebenarnya terjadi di 2012, artinya cukup lama ya. 2012, sekarang 2024, 12 tahun peristiwa ini terjadi. Dan kenapa kemarin tidak diusut, tetapi kemudian bahwa ini dilakukan pengusutan ketika Caimin atau Muhaimin Iskandar itu kemudian menjadi bakal calon wakil presiden bersama dengan Anies Baswedan dalam koalisi perubahan. Wajar kalau kemudian masyarakat bertanya, jangan-jangan ini ada persoalan politik ya.
Ketika kemudian KPK mengklarifikasi, menyatakan bahwa ini sudah menjadi sudah masuk pada tahapan karena sudah ada menjadi tersangka, katakanlah seperti itu. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak sebelumnya? Persoalan kemarin tidak ada masalah apapun. Dan sekali lagi, ya kita ini di negara hukum, ya harusnya semuanya juga diusut. Bukan hanya persoalan Muhaimin Iskandar. Kita sepakat sekali lagi, ya sekali lagi bahwa kita sepakat bahwa equal seluruh masyarakat Cilegon, ya tidak memandang siapa dia, maka harus equality before the law. Semuanya sama kedudukannya di mata hukum. Ya, tidak ada kemudian yang satu dibuka, yang lain tidak. Ya kan? Coba kemudian juga usut persoalan-persoalan yang lain. Kemudian kemarin ada ketua umum Golkar dipanggil di kejaksaan, kemudian hari ini kemudian juga hilang begitu saja. Kemudian juga BTS, ya yang kemarin itu menyeret Sekjen Nasdem. Kenapa kemudian ini berhenti? Katakanlah berhenti, yang saya masukkan yang potensi di situ, ya menarik-narik dari beberapa orang, tetapi kemudian itu juga sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Ya, hanya beberapa orang saja yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sekali lagi, ya kita harus fair, ya sehingga apa? Jangan sampai kemudian orang menuduh KPK melakukan menjadi bagian daripada kegiatan politik ini. Ya. Mpok Imah pun meminta suaranasional.com untuk bertanya lebih lanjut ke koordinator lapangan. Lebih jelasnya tanya ke Korlap jelasnya. Kata Mpok Imah mendukung untuk menjadikan tersangka Caimin. Caimin harus menjadi tersangka korupsi buah durian, papar Mpok Imah. Demonstran lainnya, Aminah, 48 tahun, menuding Caimin korupsi saat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berita korupsi Caimin sudah banyak, KPK harus menjadikan tersangka, jelasnya. Ya. Ketika ditanya tahun tudingan korupsi ke Caimin, Aminah meminta Suara Nasional untuk melihat di Google. Lihat di Google ada kasus korupsi Caimin, ya. Ungkapnya. Ia pun mengaku dibayar 200.000 ketika berdemonstrasi di KPK. Ada uang, ya, jadi ada uang 200.000. Ini ada uang 200.000 ketika berdemonstrasi di KPK, ya. Dan ada uang transport dan uang makan 200.000, jelas Aminah. Baik sahabat-sahabat semuanya, ini lagi-lagi berkaitan dengan demo yang bersponsor kalau menurut kita, ya. Saya katakan demo yang bersponsor itu, mereka yang demo itu tidak mengetahui tentang duduk perkara sesungguhnya. Ya, tidak mengetahui tentang duduk persoalan yang sesungguhnya, tetapi kemudian mereka melakukan demo, dan kemudian mereka demo yang berbahaya. Kalau kemudian ini tidak ada bantahan, ya tidak ada bantahan, memang ya harus dijelaskan. Kalau memang merasa itu tidak, ya harus dibantah, ya kan. Tetapi para emak-emak yang melakukan demo itu ternyata mengatakan tidak tahu, hanya menyatakan adanya korupsi durian, ya kan. Sesungguhnya ini sangat ironis sekali, ya, sangat ironis sekali di tengah kontestasi yang sedang kita nantikan agar tidak ada tidak ada keterlibatan dalam tanda petik yang politik di dalam hukumnya. Ya seharusnya ini juga sama halnya dengan kejaksaan, yang dimana kejaksaan juga tidak akan mengusut ketika itu sudah menjadi nominasi, ya sudah sebagai bakal calon presiden, agar jangan kemudian ini ditarik sana tarik sini dalam persoalan politik, ya, karena ini memang sedang tahun-tahun politik. Sekali lagi bahwa kita bersepakat, ya, KPK harus tegak lurus, ya, tetapi berbicara tegak lurus harus semuanya dalam semua persoalan, jangan hanya Caimin. Dan kenapa Caimin juga baru sekarang, bukan kemarin ngapain, ya kan? Kenapa kemarin itu tidak dilakukan penyelidikan atau penyidikan, ya, terhadap Caimin? Kenapa baru sekarang? Dan kemudian
diikuti juga ada demo-demo yang lain yang mereka meminta agar ditetapkan sebagai tersangka, dan yang demo juga cukup banyak, lebih dari 10 kan itu kan. Nah ini bukan apa-apa, bukan kita membela Caimin, sekali lagi bukan sama sekali, tetapi kita ingin dalam kontestasi itu betul-betul bersih ya, betul-betul bersih, tidak ada apa namanya, tidak ada tunggangan-tunggangan apapun gitu ya. Penegakan hukum ya penegakan hukum saja, jangan ada tunggangan-tunggangan politik yang ada di sana. Yang menjadi persoalan pada akhirnya masyarakat melihat bahwa ini menjadi tidak murni lagi terhadap penegakan hukum. Ya, jadi itu saja, dan untuk sahabat-sahabat semuanya ya mencermati ini ya dengan jeli, dan untuk masyarakat ya jangan asal demo. Ya, jangan asal demo, harus mengerti ya, tentang duduk persoalan yang sesungguhnya, dan hanya jangan asal menerima bayaran saja. Ya, itu saja. Semoga ini dapat mencerdaskan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.